Dan ini merupakan pertemuan yang keempat dari silsilah kitab Syarah Mahalli ini. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan terkait dengan macam-macam kalam ditinjau dari beberapa sisi. Ditinjau dari sisi penggunaannya, kemudian juga ditinjau dari sisi madlulnya. Apa itu ya? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji terkait dengan kalam dari sisi amr, nahi, dan am insyaallah ta'ala. Sebentar, saya baik. Tadi saya ngidupin AC dulu. Baik, pada malam hari ini insya Allah kita akan membicarakan tentang kalam dari sisi amr, nahi, dan seterusnya. Qala al-imam Imam al-Haramain rahimahullah, wal amru istid'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabili al-wujub. Baik, Imam Haramain rahimahullah mendefinisikan amr sebagai istid'a' al-fi'li. Istid'a' di sini maksudnya adalah talabul fi'li, meminta melakukan sebuah pekerjaan dengan apa? Bil qawli, yaitu dengan ucapan. Mimman huwa dunahu. Jadi meminta melakukan sebuah perbuatan dengan ucapan dari orang yang levelnya di bawah dirinya, yaitu orang yang di bawah dirinya. Ala sabili al-wujub. Dari sisi atau dalam bentuk kewajiban. Jadi itulah yang dinamakan sebagai amr. Dari definisi tadi, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, beliau menggunakan kata istid'a'ul fi'li. Berarti talabul fi'li. Istid'a' itu talabul fi'li. Berarti keluar dari perkataan ini yang namanya istifham. Istifham itu tidak meminta melakukan perbuatan. Seperti halnya kita mengatakan, mahada, apa ini? Kita tidak meminta dia untuk melakukan perbuatan. Jadi dengan mendefinisikan amr itu sebagai istid'a'ul fi'li, berarti tidak masuk ke dalamnya adalah al-istifham, yaitu pertanyaan. Kemudian bil qawli, yang istid'a'ul fi'li bil qawli, yaitu dengan ucapan, maka yang tidak termasuk dalam amr ini jika berupa
tulisan atau berupa isyarat. Ini tidak masuk dalam kategori amr. Kemudian mimman huwa dunahu. Di sini muallif rahimahullah mempersyaratkan bahwasanya si amir ini yang memerintahkan ini mesti memiliki posisi yang tinggi. Mesti memiliki posisi yang tinggi. Kalau kata ulama, sebagian mengatakan dari definisi ini seolah Imam Haramain rahimahullah mempersyaratkan bagi si amir ini posisi yang tinggi, yaitu al-ulu. Jadi mempersyaratkan sifat apa? Al-ulu. Dan itu bisa kita cerna dari ungkapan beliau, mimman huwa dunahu. Mimman huwa dunahu. Dari orang yang levelnya lebih rendah daripada dirinya. Berarti kalau seandainya ada orang yang rendah levelnya, memerintahkan orang yang levelnya lebih tinggi, ini dikategorikan sebagai doa ala sabilil wujub, dalam bentuk kewajiban. Artinya perintah ini wajib untuk direalisasikan atau dilaksanakan. Nah, istid'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu. Kita tadi sebutkan bahwasanya mu'alif rahimahullah mempersyaratkan bagi si amir ini, yaitu yang memerintah ini, mesti memiliki sifat ulu. Ada sebagian yang mengatakan kami tidak mempersyaratkan sifat ulu, tetapi cukup al-isti'la. Cukup dengan sifat isti'la. Apa perbedaan antara ulu dan isti'la? Al-ulu itu kembali kepada si amir itu sendiri, yaitu al-mutakallim, yang memerintahkan itu. Jadi ulu itu merupakan sifat amir. Sedangkan al-isti'la itu merupakan sifatul kalam. Jadi harus dibedakan, isti'la itu merupakan sifat untuk kalam itu sendiri atau ucapan itu sendiri, sedangkan ulu merupakan sifat bagi si amir. Nah, Imam Haramain dalam hal ini mempersyaratkan sifat ulu ini dengan ungkapan beliau mimman huwa dunahu. Dari sini kita tahu bahwasanya amr ini mesti keluar dari orang yang levelnya tinggi kepada orang yang levelnya rendah. Nah, kalau sebaliknya, kalau seandainya perintah ini dari level yang rendah kepada level yang tinggi, ini dinamakan doa. Sedangkan ketika ia keluar dari level yang sama, maka ini dinamakan sebagai iltimas. Baik, lalu beliau mengatakan fa in kana al-istid'a'u minal musawi sumiyal timasa. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Al-Mahalli mensyarah daripada kitab Waraqat ini. Wa minal a'la summiya su'ala. Wa illam yakun ala sabili al-wujubi. Kata beliau, kalau seandainya permintaan dari, maka ini dinamakan sebagai, kalau seandainya itu orang yang wa minal a'la, ini kayaknya ada yang keliru. Kalau istid'a itu dari yang a'la, dari yang lebih tinggi, disebut sumya su'ala. Kayaknya ada yang keliru ini beliau. Mungkin maksudnya wa in kana minal adna summiya su'ala, yaitu permintaan. Mungkin
أو من الأعلى سمي سؤالا. وإن كان الاستدعاء من الأعلى استدعاء من المساوي. Bagaimana يعني؟ إن كان الاستدعاء من الأعلى. طيب إن كان الطلب من الأعلى للأدنى فهذا يسمى سؤالا؟ ليس سؤالا، هذا يسمى أمرا. فكيف يقال سؤال؟ سبحان الله. ومن الأعلى سمي سؤالا. Yani wa in kana al-istid'a talab ini dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kok dinamakan soal. Ini sepertinya mungkin wallahu alam ada yang keliru apa? Harusnya dia wa minal adna sumya su'ala. Yani in kana al-istid'a atau talab minal adna hadha sumya su'ala. Barangkali mungkin ada di apa namanya di nuskhah yang lain di kitab ana juga seperti itu, Ustaz. Bagaimana dipahami? Coba dipahami ya. Wa in kana al-istid'a, kalau seandainya katanya al-talab ini dari musawi. Dari musawi dinamakan sebagai iltimas. Baik, in kana al-istid'a min al-a'la, bagaimana dikatakan soal? Baik, ini iskal ini. Beliau mengatakan wa minal a'la sumya su'ala. Wa in kana al-istid'a'u minal a'la. Yani in kana at-talabu minal a'la. Ini uh, gharib ini. Menurut saya ini gharib. Sepertinya. Sepertinya mungkin khata' matba'i atau tapi beberapa nuskhah kau mengatakan wa minal a'la sumya su'ala. Padahal kita tahu bahwasanya talab kalau dari atas ke bawah itu dinamakan sebagai amr. Sedangkan kalau dari bawah ke atas itu dinamakan soal atau dinamakan sebagai doa. Kemudian beliau mengatakan wa illam yakun ala sabilil wujub. yakni amr ini kalau dia tidak dalam bentuk kewajiban bi an jawazat tarka, membolehkan seandainya untuk ditinggalkan seperti halnya mandub. Fadhahiruhu annahu laysa bi amrin ay fil haqiqah. Jadi kalau zahirnya katanya itu tidak dikatakan sebagai amr ay fil haqiqah. Nah, itu merupakan qaid dari perkataan Imam Haramain dari definisi amr tadi, ala sabilil wujub. Berarti kalau seandainya ada yang meminta melakukan sebuah perbuatan dari orang yang levelnya tinggi kepada orang yang levelnya rendah, tapi tidak dalam bentuk harus gitu, maka itu tidak dikatakan sebagai amr, ay fil haqiqah. Kalaupun dikatakan amr, itu adalah majaz. Ini menurut As-Subki.
Begitu juga sepertinya al-mahalli menyokong apa yang dikatakan oleh Subki dalam Jam'il Jawami'nya, bahwasanya al-mandub laisa ma'muran bihi haqiqatan. Bahwasanya mandub ini tidaklah termasuk dari amr haqiqatan. Oh, talabul adna minal a'la. Betul. Jadi, nah kalau seperti yang disebutkan oleh ikhwah di sini, talabul adna minal a'la, fa in kana al-istid'a bima'na talabul adna minal a'la, iya, ini ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Mahalli. Barangkali itulah yang dimaksudkan oleh beliau. Amrun ma'a isti'la wa 'aksuhu du'a wa fi tasawil faltimasa waqa'a. Betul. Amrun ma'a isti'la. Jadi yang namanya amr itu mesti katanya harus diisyaratkan adanya isti'la. Sedangkan lawan daripada amr itu sendiri adalah dinamakan sebagai doa. Wa fi tasawi, kalau seandainya dari al-musawi, kalau levelnya sama, maka dinamakan sebagai iltimas. Telah kita sebutkan tadi bahwasanya isti'la itu merupakan sifatu al-kalam, bukan sifatu al-amir, bukan sifat amir. Jadi istid'a kalau disyarat fi'il isti'la, kalau seandainya amr yang disyaratkan fi isti'la, mungkin itu muncul dari orang yang lebih rendah daripada dirinya. Dengan apa? Dengan terdengar dari suaranya yang menggelegar misalkan. Iya, sepertinya demikian. Wa minal a'la summiya su'ala. Ay, talabul adna minal a'la. Ya, barangkali betul. Mahdzufnya maksudnya adalah wa in kana istida'ul adna minal a'la. Nah, seperti itu ya. Betul. Tadi sudah ditanbih oleh sebagian ikhwah. Jazakallahu khairan. Taib. Lalu beliau mengatakan was-sighatu ad-dalatu alaihi if'al. Sighah yang menunjukkan kepada makna amr tadi, yaitu dengan lafal if'al, fi'il amr. Nahu idrib wa akrim washrab, kata beliau. Wa hiya 'inda al-itlaqi wat-tajarrudi 'anil qarinah as-sarifati 'an talabil fi'li tuhmalu 'alayhi ay 'ala al-wujubi. Kata beliau bahwasanya amr ini memiliki sighah, dan sighahnya itu adalah if'al. Kita tahu memang dalam kajian usul fikih di kalangan Asy'ariyah mengatakan bahwasanya amr itu tidak memiliki sighah. Amr itu tidak memiliki sighah. Ini menurut madhab dalam Asy'ariyah. Tapi banyak dari kalangan usuliyin Asy'ariyah itu sendiri mengatakan bahwasanya sighah amr ini ada, atau bahwasanya amr itu memiliki sighah. Nah, di antara sighahnya adalah lafal if'al atau wazan if'al, yang semua bisa kita lihat dalam beberapa contoh yang disebutkan oleh beliau. Idrib wa akrim washrab. Begitu juga kalau dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus salah wa
wa atuz zakah, misalkan, atau wa'tasimu bihablillahi jami'a. Semua datang dalam sigat if'al. Lalu beliau mengatakan, baik, kalau seandainya amr ini memiliki sighah yang terwujud dalam bentuk lab atau wazan if'al, apakah ketika dia datang dalam bentuk mutlak tidak ada qarinah yang memalingkan kepada makna aslinya, apakah dia menunjukkan kepada makna wajib? Kata beliau, kata Imam Haraman, wa hiya 'indal itlaqi wa tajarrudi 'anil qarinah. Jadi sighat amr ini ketika dia tidak tidak muqayyad, dalam artian dia mutlak begitu saja disebutkan tanpa embel apapun, dan juga tajarrud 'anil qarinah artinya bebas dari indikator yang akan memalingkan maknanya. Lalu dibawa kepada makna apa? Tuhmalu alaih. Dibawa kepada makna wajib. Kata beliau, tuhmalu alaihi ay ala al-wujubi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mahalli. Jadi kalau kita dapatkan sighah seperti ini, yang dia mutlak, kemudian dia tidak ada qarinah yang mengiringinya, maka bawalah maknanya kepada makna wajib. Sehingga para ulama membuat sebuah kaidah singkat, al-aslu fil amri lil wujubi. Tentunya maksudnya ketika dia bebas dari qarinah tertentu yang malingkan pada maknanya, dan juga ketika dia datang dalam bentuk mutlak seperti itu saja, artinya tidak terkait dengan sifat apapun. Nahwu aqimus shalah illa ma dalla ad-dalilu ala anna al-murada minhu an-nadbu aw al-ibahatu fayuhmalu alayhi. Lalu beliau mengatakan, baik, kalau Anda mendapati sighat amr ini dalam kondisi mutlak dan tidak diiringi oleh qarinah apapun, dibawa kepada makna wajib, maka kapan dia bisa dibawa kepada makna nadab, kepada makna ibahah? Kata beliau, illa ma dalla dalilu, kecuali kalau ada dalil, kata beliau, ala anna al-murada minhu an-nadbu, kalau seandainya dimaksudkan dari lafal amal tersebut adalah nadab awil ibahah, fayuhmalu alaihi. Kalau seandainya ada dalil yang menunjukkan bahwasanya maksud daripada amar itu adalah an-nadab atau seandainya ibahah, maka dibawa kepada makna nadab atau ibahah tersebut. Karena sebab apa? Sebab ada dalil. Dalam kajian Al-Arba'un Al-Usuliyah, kita telah menyebutkan atau kita telah menyinggung apa definisi daripada definisi qarinah di sini, dan juga apa itu definisi dalil. Lalu beliau mengatakan, misalun nadbi fakatibuhum in alimtum fihim khaira, wa misalul ibahah wa idha halaltum fastadu, wa qad ajma'u ala adami wujubil kitabi wal istiyad. Baik, beliau memberikan contoh di antara bentuk memalingkan makna amr yang seharusnya wajib kepada makna nadab atau ibahah dengan contoh fakatibuhum. Kalau kita lihat secara seksama, firman Allah di sini fakatibuhum, maka menggunakan lafal if'al yang seharusnya dimaknai sebagai kewajiban untuk melakukan mukatabah. Kalau kita punya budak, maka budak ini kita minta untuk dia meminta
membebaskan dirinya dengan bekerja, dengan membayar secara angsur. In alimtum fihim khaira, jika kalian mendapati pada diri mereka itu kebaikan. Kebaikan di sini ditafsiri oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai amanah dan mampu untuk membayar tebusan ketika dia melakukan kitabah ini dengan cara bekerja. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Apakah wajib bagi kita? Ini kalau kita membawa makna zahir ini. Kalau kita misalkan kepada makna zahir, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Jadi seolah kewajiban mukatabah ini bergantung kepada terwujudnya kebaikan yang ada pada diri budak ini. Karena fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Mafhum syartnya, kalau seandainya tidak ada kebaikan pada diri mereka, para budak ini, tidak wajib bagi kalian untuk membebaskannya dengan cara mukatabah ini. Ini kalau kita lihat dari sisi zahirnya. Jadi perintah ini, terus mana sih qarinahnya ini? Apakah in alimtum fihim khairan ini menjadi qarinah yang memalingkan makna wajib dalam firman Allah faktibuhu, atau ada qarinah di luar daripada ayat ini yang menunjukkan bahwasannya makna ayat ini tidak wajib. Kalau kita lihat misalkan fakatibuhum in alimtum fihim khaira. In alimtum fihim khaira. Apakah layak bisa dijadikan qarinah untuk memalingkan makna wajib dalam katibuhum atau tidak? Sepertinya kurang pas. Kenapa? Karena seolah makna ayat kalau kita lihat fakatibuhum in alimtum fihim khaira, seolah tetap adanya kewajiban di sini, tapi kewajiban memukatabah ini berkaitan dengan apa? Berkaitan jika budak-budak ini terdapat pada mereka sifat kebaikan ini. Namun makna ini dibantah oleh realita. Karena kita lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak yang memiliki budak. Meski demikian tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerdekakan budak mereka. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai bentuk ijma'. Oleh karenanya telah disinggung oleh Imam Halli dalam bait setelahnya. Waqad ajma'u ala adami wujubil kitabi. Jadi qarinah di sini atau dalil yang memalingkan kewajiban dalam ayat tersebut ditunjukkan oleh apa? Oleh ijma' ulama bahwasanya tidak wajib yang namanya mukatabah ini atau kitabah ini. Dia hanya sebagai bentuk anjuran atau irsyad saja. Kemudian wa misalul ibahah wa idza halaltum fastadu. Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya dalam ayat ini ada qarinah yang memalingkan dia dari makna wajib kepada makna ibahah. Apa itu qarinahnya? Wurudu al-amri ba'da an-nahi katanya. Wa idza halaltum. Wurudun nahi ba'da al-amr. Maaf, wurudul amri ba'da an-nahi. Wurudu al-amri ba'da an-nahi. Jadi sebelumnya dilarang orang melakukan
berburu ini, dilarang berburu. Lalu datang perintah fastadu. Nah, menurut Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'i bahwasanya ini menjadi qarinah. Bahwasanya ketika amr datang setelah adanya larangan, ini bisa memalingkan maknanya dari makna asalnya, yaitu wajib, kepada makna mandub, bisa saja pada ibahah. Nah, ini contohnya, wa idza halaltum fasadu. Tapi madhab lain memandang bahwasanya enggak. Ini tidak layak dijadikan sebagai bentuk qarinah. Kenapa? Karena istiyad atau apa yang dinamakan sebagai berburu ini telah dibolehkan sebelumnya, sebelum larangan. Maka ini sama saja dengan ya'udu ma alaihi, katanya. Kembali kepada hukum asalnya. Jadi dia bukan masuk dalam kategori wurudul amri ba'dan nahi. Enggak. Ini tidak layak dijadikan sebagai bentuk qarin. Karena apa? Hukum istiyad pada hukum asalnya adalah memang boleh, dia dilarang karena sebab ada arid di sini, yaitu aridul ihram. Namun setelah itu dibolehkan lagi. Artinya dia kembali kepada hukum asal sebelum diharamkan. Sehingga ini tidak tepat kalau dijadikan sebagai dalil bahwasanya al-amr yakni apa namanya, al-amr, urudul amri ba'da nahi yufidu al-ibahah. Ini tidak tepat. Tapi saya nggak ingin masuk ke dalam masalah ini lagi. Ini hanya sebagai memberikan contoh kepada antum bagaimana kita apa namanya mengkritisi sebuah pendapat atau ya bertindak kritis sedikit, nggak apa-apa. Lalu beliau mengatakan, wala yaqtadi at-takrar 'ala as-sahih. Maksudnya adalah al-amr mutlak ini kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya. Tadi kita telah membahas tentang makna amr al-mutlak. Kemudian amr kalau dia diiringi oleh qarinah atau dalil yang memalingkannya. Sekarang kalau ada amr mutlak ini, kalau seandainya ada orang memerintahkan, apakah perintah ini yaqtadi at-takrar ala sahih, katanya? Apakah ini menunjukkan kepada makna takrar, harus diulangi, perintah tersebut tidak cukup sekali untuk mewujudkan maksud daripada perintah tersebut? Sepanjang perintah itu sifatnya mutlak, kata beliau, wala yaqtadi at-takrar ala sahih. Menurut pendapat yang sahih, bahwasanya amar mutlak itu tidak menunjukkan kepada makna takrar, yaitu pengulangan sekali atau lebih daripada sekali, maaf. Dari perkataan beliau ini, kalau wal amrul mutlak di sini berarti kalau ada amr yang bersifat muqayyad, misalkan mengatakan gini, if'al marratain atau thalatha marrat atau arba'a marrat, berarti keluar daripada mahallin niza' di sini. Jadi kalau ada amr yang muqayyad dengan sifat tertentu, maka dia dibawa kepada sifat dan cara tertentu itu. Tapi kalau seandainya ada amr bersifat mutlak ini, apakah dia mesti diulangi dan diulangi untuk dilakukan, atau cukup sekali saja untuk mewujudkan dari perintah tersebut? Menurut beliau, wala yaqtadi at-takrar 'ala sahih. Jadi Imam Haramain mengatakan enggak, dia tidak menunjukkan kepada makna takrar, pengulangan. Menurut pendapat yang sahih. Berarti beliau memberikan isyarat di sini, ada di sana pendapat yang
marjuh menurut mazhab, yaitu bahwasanya al-amr mutlak yaqtadi at-takrar. Baik, apa alasannya? Kenapa sih perintah mutlak ini tidak menunjukkan kepada makna takrar? Kata beliau, Imam Mahalli memberikan alasannya. Lianna ma qusida bihi min tahsilil ma'muri bihi yatahaqqaqu bil marratil wahidah. Wal aslu bara'atu dhimmati mimma zada 'alaiha. Kata beliau, karena tujuan katanya dari mewujudkan perintah ini bisa tercapai dengan satu kali perbuatan. Jadi kalau seandainya sebuah perintah mutlak bisa tercapai dengan satu kali perbuatan, maka yang selanjutnya itu perlu ada dalil lagi. Oleh karenanya beliau menegaskan lagi, wal aslu bara'atu zimmah mimma zada 'alaiha. Pada hukum asalnya katanya seseorang itu tidak bebas dari taklif, lebih dari apa yang diperintahkan kepadanya. Illa idza dalla ad-dalilu ala qasdi at-takrari fayu'malu bih, kata Imam Hali. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan maksud diulangi. Tidak cukup hanya sekali, tapi harus diulangi. Nah, kalau demikian berarti ini keluar daripada mahallun niza' kita yang tadi. Kalau ada dalil secara khusus menunjukkan kepada makna takror, maka dia harus diamalkan. Oleh karenanya Imam Mahli mengatakan fayu'malu bi. Kal amri bis salawatil khams wal amri bis shaumi Ramadan. Nah, ini contohnya kata beliau seperti salat 5 waktu. Begitu juga perintah untuk berpuasa Ramadan. Nah, ini perintahnya terulang sesuai dengan waktu yang ada. Tidak cukup sekali kita melakukan salat 5 waktu, tapi besok juga kita lakukan, besok lagi, seterusnya. Begitu juga puasa Ramadan, tidak hanya dalam setahun ini saja, tapi tahun yang akan datang. Semua itu kenapa? Kita ulangi karena ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Baik. Wa muqabilus sahih, jadi lawan dari pendapat yang sahih tadi, yang beliau singgung di atas, annahu yaqtadi at-takrar, bahwasanya amar mutlak itu menunjukkan kepada makna takrar. Kalau demikian, apa sih konsekuensinya? Kalau kita katakan bahwasanya amar itu yaqtadi at-takrar, konsekuensinya kata beliau, fayastaw'ibul ma'mura bil matlubi ma yumkinuhu min zamanil umri haitsu la bayana li amadil ma'muri bih lintifa'i murajjihi ba'dihi ala ba'din, kata beliau. Konsekuensi dari kita berpendapat bahwasannya amar mutlak ini yaqtadi takrar adalah dia mencakup al-ma'mur bil matlub, katanya. Mencakup perintah yang diwajibkan tadi atau yang diminta tadi. Sampai kapan? Ma yumkinuhu min zamanil umri. Yaitu sampai ma yumkinuhu, yang dia mampu dari seluruh usianya. Jadi mencakup seluruh apa yang diperintah dari apa yang diminta. Mencakup al-ma'mur bil matlub, katanya. Mencakup dari apa yang diperintah ini. Ma yumkinuhu, yang memungkinkan baginya untuk melakukannya sampai seluruh usianya. Haitsu la bayana li amadil ma'muri bih. Karena nggak ada penjelasan untuk batasan perbuatan yang diperintah ini. Lintifai, kenapa? Kenapa Anda bisa mengklaim bahwasanya tidak ada batasan atau tidak ada penjelasan secara khusus untuk batasan
melakukan yang diperintahkan ini, yaitu perbuatan yang diperintahkan ini. Lintifai murajjihi ba'dhi ala ba'dhin. Katanya, karena nggak ada dalil yang mentarjih satu dengan yang lainnya. Kalau demikian, maka kita wajib melakukannya sampai ujung usia atau seluruh usia kita ini. Tidak terbatas. Tentunya yang keluar di sini, mungkin orang akan mengatakan, kalau seandainya Anda mengatakan al-amr yaqtadi taqrar, bagaimana kita melakukan ibadah yang lain yang juga wajib? Dijawab oleh mereka ini, jadi di luar apa yang menjadi kewajiban Anda. Jadi kalau ada waktu senggang, misalkan dari duhur ke asar, maka lakukan dari duhur asar ini yang tidak yang tidak membatalkan kewajiban Anda yang lain. Jadi laksanakan. Nah, ini maksudnya fayastau'ibu al-ma'mura bil matlub ma yumkinuhu min zamani al-umr. Jadi mencakup semua yang diperintah katanya sepanjang usianya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, lazimnya wala yaqtadi al-fawra. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasannya al-amr mutlak ini yaqtadi takrar, maka lazimnya adalah Anda mengatakan bahwasannya al-amr ini yaqtadil fawr, yaitu harus dieksekusi segera. Setelah Anda mendengar perintah ini, maka langsung wajib untuk dieksekusi. Kalau kita mengatakan bahwasannya al-amr itu yaqtadi al-fawr. Baik, beliau mengatakan wala yaqtadil fawr, namun pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i bahwasanya al-amr al-mutlaq itu tidak mengharuskan yaitu al-fawr atau tidak mewajibkan al-fawr, harus segera untuk eksekusi. Baik, alasannya apa? Beliau mengatakan li'annal gharada minhu, karena tujuan daripada amr ini apa sih katanya? Ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizamanil awal duna zamanil thani. Kata beliau, tujuan daripada amr ini yaitu mewujudkan perintah dalam bentuk perbuatan tanpa apa? Min ghairi ikhtisasin bizamanil awal, tanpa ada penghususan di waktu pertama, tanpa di waktu yang kedua katanya. Jadi nggak ada keistimewaan untuk di waktu yang pertama maupun di waktu tanpa waktu yang kedua. Artinya nggak ada perbedaan antara waktu pertama maupun kedua. Karena memang perintah itu disebutkan secara mutlak tanpa disebutkan dengan waktu. Nah, kalau seandainya disebutkan dengan waktu, if'al hadzal fi'la, misalkan fil usbu'il qadim. Nah, ini nggak ada khilaf para ulama. Tapi kalau seandainya dia mengatakan if'al, datang perintah ini dalam bentuk mutlak, apakah harus segera dilaksanakan? Lafal tersebut tidak menunjukkan kepada penyegeraan. Begitu juga tidak menunjukkan kepada pengakhiran, yaitu diakhirkan. Jadi datang seperti itu saja. Jadi yang selamat katanya, yang lebih selamat mengatakan perintah ini bisa dilakukan, tidak ada keistimewaan untuk waktu pertama atau dari waktu yang kedua. Semuanya sama saja mau dilakukan di awal atau di akhir. Yang penting adalah tercapai dari perintah ini, yaitu mewujudkan perintah itu sendiri. Oleh karenanya, beliau mengatakan al-amrul mutlaq la yaqtadi al-fawr. Bahwasanya perintah atau amar mutlak ini tidak mengharuskan untuk segerakan. Kadang dikatakan baik. Baik katanya, kalau demikian, bagaimana menurut Anda perintah untuk beriman?
Bukankah ini perintah yang harus disegerakan? Iya, betul. Maka perlu dikecualikan di sini. Kalau iman itu memang harus dikecualikan di sini. Kalau iman mesti harus disegerakan. Tidak boleh diakhirkan. Jadi itu keluar dari niza atau perbedaan kita dalam kasus ini. Lalu beliau mengatakan waqila yaqtadil fawra. Ini pendapat yang marjuh dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya amar mutlak itu mesti harus disegerakan. Wa ala dzalik qaulu man yaqul innahu yaqtadi at-takrar. Kata beliau, ini menjadi konsekuensi. Wa qila yaqtadi, orang yang mengatakan yaqtadil fawr itu katanya konsekuensi dari pendapat mereka yang mengatakan innahu yaqtadi at-takrar. Tadi ada yang bertanya apa ini? Apa Ustaz Anda belum paham konsekuensi bagi siapa yang mengatakan bahwa amr yaqtadi at-takrar. Jadi tadi kita katakan konsekuensi orang yang mengatakan bahwasanya al-amr yaqtadi takrar itu adalah dia mencakup seluruh usianya. Yang penting yang keluar dari seluruh usianya adalah dia tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Artinya dia selalu sibuk untuk melakukan kewajiban atau perintah yang dia diperintahkan melakukannya. Itu konsekuensinya. Jadi misalkan dia dalam antara duhur dan asar ini, konsekuensi dia mengatakan yaqtadi takrar, mesti dia ulangi lagi perintah tersebut. Tapi sepanjang tidak membatalkan perintah-perintah yang lain. Juga di antara konsekuensi mengatakan yaqtadi takrar, dia mesti melakukannya segera. Setelah ada perintah tersebut, dia langsung melakukannya. Ini yang disinggung oleh Imam Mahalli. Wa ala dzalik qaulu man yaqul innahu yaqtadi at-takrar. Mudah-mudahan jelas. Lalu beliau mengatakan wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmu al-fi'lu illa bihi kal amri bis salawati amrun bit taharati al-muaddiyati ilaiha. فإن الصلاة لا تصح بدونها وإذا فعل بالبناء للمفعول أي المأمور به يخرج المأمور عن العهدة أي عهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء. Kata Al-Imam Haramain, kita baca wal amru bi ijadil fi'li. Perintah untuk mewujudkan perbuatan, katanya, amrun bihi, merupakan perintah. Wa bima la yatimmu al-fi'lu illa bihi. Begitu juga al-amru bima la yatimmu al-fi'lu illa bihi, perintah pada apa yang perbuatan tidak mungkin bisa tercapai kecuali dengan mewujudkannya. Al-amr, contohnya katanya seperti salat, perintah untuk melaksanakan salat, amrun bit taharati wal al-muaddiyati ilaiha. Seperti halnya salat merupakan tidak mungkin bisa tercapai salawat ini kecuali dengan memerintahkan bertaharah yang mengantarkan kepada salat itu sendiri. Fa inna salata la tasihhu biduniha, karena salat tidak sah tanpa
taharah, kata beliau. Di sini sebenarnya beliau sedang berbicara sebuah faedah, yaitu yang diringkas oleh para ulama dengan kata-kata yang lebih mudah dan jelas. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban yang tidak mungkin akan bisa tercapai kecuali dengan wasilah tersebut, maka wasilah itu menjadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bih. Di kewajiban yang tidak mungkin bisa tercapai kecuali dengan wasilah kewajiban itu, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Kalau dalam maqasid dikenal sebagai al-wasail laha ahkamul maqasid. Jadi wasail ini bisa berubah hukumnya menjadi wajib sesuai dengan tujuannya. Jadi nggak mungkin bisa tercapai atau mewujudkan kewajiban ini kecuali dengan kita melakukan wasilahnya. Sehingga wasilah ini dihukumi wajib. Taib. Wa idza fu'il, kalau seandainya katanya yang diperintahkan, perbuatan yang diperintahkan ini dilakukan. Ini maksudnya wa idza fu'il, yakni al-ma'muru bihi. Perbuatan yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Yakhrujul ma'muru 'anil uhdati, kata beliau. Al-ma'mur di sini maksudnya adalah mukallaf 'anil uhdati, yaitu kewajiban atau tanggung jawab, uhdatul amri, yaitu dari tanggung jawab dari perintah tersebut. Lalu perbuatan tersebut dihukumi apa yang telah dilakukan tadi sesuai dengan yang diminta. Wa yattasiful fi'lu bil ijza'i. Perbuatan yang dilakukan oleh si mukallaf ini disifati dalam bentuk atau dengan sebutan ijza. Makanya perbuatan kalau dia sah, jadi sebuah perbuatan ketika dia sesuai dengan yang diperintahkan, maka perbuatan tersebut dianggap sah. Tanda sah itu adalah al-ijza, yaitu perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syari'. Udah cukup. Artinya makna ijza di sini adalah ma asqata al-qada, yaitu yang menggugurkan kewajiban untuk mengqadanya. Inilah yang dimaksud ijza di sini. Baik. Lalu selanjutnya beliau membahas tentang orang-orang yang masuk dalam perintah dan larangan. Siapa saja sih orang-orangnya? Beliau jelaskan dengan singkat saja. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun, kata beliau. Yang masuk dalam khitabullah ini adalah al-mu'minun. Wa sayatil kalamu fil kufar. Sebenarnya bisa dipahami kalau kita menggunakan makna mafhum di sini, berarti yang nggak masuk orang kufar dong, kan gitu. Namun itu akan diistidrak, akan dijelaskan oleh mu'allif nanti setelahnya. Wasahi wassabiyu wal majnunu ghairu dakhilina fil khitabi. Kata beliau, adapun orang yang lupa, sahi, wassabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Enggak masuk katanya semua orang ini, jenis yang lupa, jenis anak kecil, jenis orang gila. Ini semua enggak masuk dalam khitabullah ta'ala. Baik, kenapa mereka tidak masuk dalam khitabullah ini? Lintifa'i taklifi anhum, karena enggak mungkin untuk ditaklif mereka katanya. Karena enggak ada taklif bagi mereka. Jadi orang sahih ini ghairu mukallaf. Begitu juga sabi ghairu mukallaf. Ketika taklif ini muntafin, enggak ada dari mereka, maka mereka enggak masuk dalam khitabullah ini. Sebagaimana hadis Nabi SAW, rufi'al qalamu an thalath.
Di antaranya disebutkan adalah as-sabi, begitu juga majnun. Lalu beliau mengatakan wa yu'maru sahi. Baik, apakah? Jadi pertanyaan di sini, apakah mereka nggak masuk khitabullah ini, tidak masuk dalam khitabullah ini sehingga mereka tidak wajib untuk mengqadanya ketika mereka sadar, seperti orang yang lupa misalnya. Jadi kalau mereka nggak masuk dalam khitab, berarti mereka tidak berdosa kan gitu. Nggak berdosa. Artinya gugur. Baik, ini orang lupa atau orang yang ketiduran. Kalau mereka lewat waktu, terus mereka bangun setelah lewat waktu, mereka gugur dosanya, diangkat dosanya. Nah, apakah mereka ada kewajiban untuk mengganti apa yang telah terlewat? Iya, ada kewajiban, sehingga kita katakan bahwasannya orang yang orang yang lupa, orang yang ketiduran, orang yang kecil, orang yang gila, itu mereka nggak masuk kitabullah ketika mereka dalam kondisi demikian, dalam kondisi lupa atau masih kecil atau karena mereka masih gila. Jadi kalau seandainya kondisi ini telah hilang dari mereka, dia sudah menjadi baligh, sudah menjadi orang yang waras atau orang yang lupa tadi sudah mereka ingat, maka kewajiban masuk kepada mereka atau kewajiban diterapkan kepada mereka. Tidak dengan sobi. Kalau sobi, apa yang mereka tinggalkan ketika masa kecilnya, tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadanya ketika dewasa. Begitu juga orang yang majnun ini, orang yang gila ini. Tapi berbeda dengan sahi, berbeda dengan naim, orang yang tidur. Karena Nabi SAW mengatakan, atau kama qala alaihi salatu wassalam, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Nah, ini orang yang lupa atau orang yang ketiduran, dia wajib untuk melakukan kewajiban yang diperintahkan kepadanya. Di antaranya adalah salat ini, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Man nasi an salatin aw nasiha. Orang yang lupa salat atau orang yang ketiduran dari salat, maka wajib baginya untuk mengqadanya ketika dia sudah ingat. Jadi digugurnya dosa karena sebab ketiduran atau sebab kealfaan tidak mengharuskan menggugurkan kewajiban. Nah, ini perlu diperhatikan. Wa yu'maru sahi ba'da zahabis sahwi anhu bijabri khalalis sahwi kaqada'i ma fatahu minas salati wa dhamani ma atlafahu minal mali. Nah, kalau ini orang yang lupa tadi, mungkin kalau dia lupa bisa dengan mengqadanya. Tetapi orang yang gila, anak kecil ini, kalau seandainya dia merusak milik orang lain, apakah wajib baginya untuk menggantinya atau tidak? Kata beliau, wa dhamani ma atlafahu minal mal. Dia mesti, katanya, dhaman itu artinya menjamin atau mengganti apa yang dia rusak dari harta orang lain. Nah, mungkin orang bertanya, bukankah majnun dan sabi ini merupakan tidak terkena khitab? Dalam hal ini maksudnya khitab at-taklifi. Kita katakan iya, dia tidak kena khitab taklifi dalam hal ini, namun kita wajibkan untuk mengganti apa yang dia rusak itu dengan khitab wad'i. Karena ini terkait dengan sabab dan musabbab.
sebabnya dia merusak, musababnya itu jadi barang orang lain jadi rusak. Nggak mungkin kita katakan barang orang lain ini tidak rusak. Sudah terjadi. Ini terkait dengan sebab musababnya. Maka ketika dia terkait dengan khitab wad'i, maka sekalipun dia sabi atau majnun, dia di sini wajib untuk mengganti apa yang dirusak. Nah, siapa yang mewakili? Tentunya adalah walinya. Lalu beliau mengatakan wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syara'i wa bima la tasihhu illa bihi wa huwa al-islamu liqaulihi ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa faidatu khitabihim biha iqabuhum 'alayha idh la tasihhu minhum fi halil kufri لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه. Imam Haramin mengatakan, tadi pertama yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Orang mungkin akan bertanya-tanya, berarti orang kafir ini enggak masuk. Maka beliau tegaskan dalam bait selanjutnya, wal kufaru mukhatabun, atau dalam satr atau paragraf selanjutnya, wal kufaru mukhatabuna bi furu'i syara'i. Jadi apa mafhum mukhalafah yang antum pahami tadi itu enggak berlaku. Kenapa? Karena penulis sendiri menafikan mafhum mukhalafah tadi dengan mengatakan wal kufaru mukhatabun bi furu'i syara'i. Jadi enggak ada mafhumnya perkataan beliau di pertama tadi. Karena beliau tegaskan dalam paragraf selanjutnya, dan orang kufar pun katanya mukhatabun bi furu'i syara'i. Mereka pun diperintah bi furu'i syara'i. Furu'i syara'i maksudnya adalah ibadah yang bersifat amaliyah. Sebagai wabima la tasihhu illa bihi, sebagaimana mereka juga diperintah dengan sesuatu yang mana ibadah amaliyah itu tidak sah kecuali dengannya, yaitu al-Islam atau dengan iman. Itu maksudnya beliau. Jadi ulama semua sepakat bahwasanya orang kufar ini dimukhatabun dengan iman atau dengan Islam. Mereka berbeda pendapat dalam apakah orang kufar ini mukhatab dengan ibadah yang sifat amaliyah atau yang kita sebut sebagai fikih ini atau tidak. Mayoritas ulama mengatakan iya. Dalilnya apa? Disebutkan oleh Imam Haramain, di antaranya adalah ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Buktinya katanya ini salat menyebabkan mereka masuk dalam neraka saqar. Karena mereka meninggalkan salat. Lalu ada orang bertanya gini, baik, kalau orang kufar ini kan mereka kalau melakukan ibadah nggak sah. Kalau mereka nggak melakukan ibadah ini nggak sah, bagaimana mungkin kita memerintahkannya? Bagaimana mungkin kita memerintahkannya dengan furu' syariah ini? Maka Imam Mahali mengatakan wa faidatu khitabihim biha, katanya iqabuhum 'alaiha. Jadi faedahnya mereka itu diperintah dengan furu' syariah ini adalah iqabuhum, mereka akan mendapatkan hukuman karena 'alaiha, meninggalkan perintah tersebut. Idla tasihhu minhum fi halil kufri. Kenapa? Karena furu' syariah itu enggak sah kalau mereka lakukan ketika mereka dalam kondisi kafir. Kenapa?
litawaqqufiha 'ala niyyati al-mutawaqqifati 'ala al-Islam. Kenapa? Karena furu' syariah tersebut atau furu' syara'i tersebut atau ibadah tersebut itu bergantung kepada niat. Yang niat tersebut bergantung kepada Islam, kepada syarat seseorang masuk dalam kondisi Islam. Jadi mereka itu seolah dikatakan kepadanya orang kafir ini akan diazab dengan dua model azab. Pertama, karena mereka meninggalkan Islam. Yang kedua adalah mereka nggak mau melakukan kewajiban-kewajiban syariat tadi yang kita sebut sebagai furu'u asy-syara'i. Tapi kadang mungkin ditanya lagi, kalau mereka diwajibkan untuk melakukan furu' syara'i ini atau ibadah amaliyah ini, konsekuensinya adalah wajib untuk diqadha setelah mereka Islam. Tapi kenapa kalian tidak mengatakan itu? Ini pendapat orang yang mengatakan bahwasanya orang kufar ini tidak mukhatab bi furu' syara'i. Maka dijawab oleh beliau, wala yu'akhadzuna biha ba'dal islami targhiban fihi, katanya. Adapun kenapa mereka tidak dihukum ini? Karena mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban ketika mereka kafir, itu sebagai bentuk targhib, motivasi buat mereka masuk dalam Islam. Dan juga sebenarnya ada dalil yang secara khusus yang menunjukkan pada bahwasanya orang kafir itu tidak wajib untuk mengqadha apa yang telah mereka tinggalkan ketika masa kafirnya. Sebagaimana di antara ungkapan yang ma'ruf, al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam itu menggugurkan atau menghapus apa yang telah lewat, kata. Tapi beliau mengatakan wal amru bi syai'in nahyun 'an dhiddihi wan nahyu 'ani syai' amrun bi dhiddihi. Beliau mengatakan sekarang memunculkan kaidah baru ini. Kaidah barunya apa? Bahwasanya kalau kita memerintahkan sesuatu, ini mengharuskan kita melarang sesuatu yang bertentangan dengan perintah itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita melarang sesuatu, maka itu artinya kita memerintahkan dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan larangan tadi. Kaidah ini muncul karena sebuah pemikiran yang sangat luar biasa. Yaitu tujuan daripada perintah ini apa sih, katanya. Kalau perintah ini tujuannya adalah mewujudkan perintah itu. Begitu juga tujuan daripada larangan ini adalah meninggalkan. Tujuan perintah itu adalah mewujudkan, sedangkan tujuan daripada larangan itu adalah meninggalkan apa yang dilarangkan. Mewujudkan apa yang diperintah. Nah, tidak mungkin kita bisa mewujudkan sebuah perintah kalau seandainya perintah tersebut beriringan dengan apa yang dilarang. Bagaimana mungkin kita merealisasikan sebuah perintah sedangkan dia bercampur dengan apa yang dilarang? Gak mungkin. Begitu juga kita melarang sesuatu, namun dia bercampur dengan yang diperintah. Ini tidak mungkin. Mesti harus salah satu yang dimenangkan. Maka muncullah sebuah kaidah yang kita tahu sekarang ini. Al-amru bisyai'i nahyun an dhiddihi. Merintah sesuatu berarti melarang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah itu.
Jadi kalau kita katakan kum, berdiri, ini perintah untuk berdiri. Nggak mungkin bisa terwujud ini perintah kalau Anda sedang begitu Anda duduk, Anda berbaring, Anda terlentang, Anda bersender. Nggak mungkin. Maka mesti harus meninggalkan apa saja yang bertentangan dengan perintah ini. Begitu juga kata beliau, "Wan-nahyu 'anil syai'i amrun bidhiddihi." Kalau Anda diperintahkan melakukan satu hal, misalkan jangan tidur, la tanam. Jangan tidur. Maka artinya tidak mungkin Anda bisa terlewat dari tidur kecuali dengan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Baik itu mungkin jalan-jalan, atau mungkin dengan berdiri misalkan, atau segala hal, atau bermain, yang semua itu bisa memalingkan dari larangan tidur tadi. Kemudian فَإِذَا قَالَ لَهُ أُسْكُنْ كَانَ نَاهِيًا عَنِ التَّحَرُّكِ أَوْ لَا تَتَحَرَّكْ كَانَ آمِرًا لَهُ بِالسُّكُونِ. Beliau memberikan contoh, misalkan uskun, al-amru bisyai'i. Ini perintah. Karena nahyan anit taharruk, berarti maknanya Anda dilarang untuk bergerak. Atau dia mengatakan la tataharrak, jangan boleh bergerak. Ini berarti Anda diperintah untuk diam, kan gitu. Ini secara gamblang. Padahal kita sudah menjelaskan masalah ini lebih detail dalam kajian al-arba'un al-usuliyah. Nah, itu perlu diroji. Jadi ini berkaitan satu dengan yang lain. Baik, sepertinya sedikit lagi ini kita ambil karena di sini sudah mau maghrib 15 menit lagi, jadi saya percepat. Wan nahyu istid'a'u ay at-talabu at-tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub ala wazni ma taqaddama fi haddil amri, kata beliau. Jadi definisi nahyi ini kebalikan daripada definisi amr yang tadi. Kalau amr tadi kita katakan istid'a'u al-fi'li. Berarti nahi itu adalah istid'a'u at-tarki. Dan muhtarazat atau apa namanya muhtarazat, apa ya diterjemahkan, hal-hal yang tidak terkait dengan definisi ini atau yang tidak masuk dalam batas-batas dia berarti keluar. Istid'a'u at-tarki berarti keluar daripada istidham gitu. Bil qaul berarti keluar daripadanya kitabah, begitu juga isyarah dan seterusnya. Wa yadullu an-nahyu al-mutlaq syar'an ala fasadil manhi anhu fil ibadat. Sawa'an anuhiya anha li'ainiha ka salatil haid wa sawmiha aw li amrin lazimin laha ka sawmi yawmin nahri was salati fi al-awqatil makruha wa fil muamalati an yarji'a ila nafsil 'aqdi kama fi bai'il hasa أو لأمر داخل فيها كما في بيع الملاقح أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا وكالبيع وقت نداء الجمعة لم يدل على الفساد خلاف لما يفهمه كلام المصنف. Beliau mengatakan, Imam Al-Mahalli mensyarah. Jadi, an-nahyu mutlak itu berdasarkan syara' menunjukkan kepada fasadil manhiyi anhu fil ibadat. Jadi, an-nahyu mutlak yaqtadi fasadal manhiyi anhu fil ibadat, dalam hal ibadah. Baik katanya,
nuhiya anha, karena sebab dilarang ibadah tersebut karena sebab ainnya atau li dzatiha au li ainiha, terserah antum mengungkapkan seperti apa. Contohnya adalah salat haid kata beliau. Begitu juga puasanya orang haid. Ini yang pertama. Yang kedua, karena sebab ada amr atau perkara yang lazimin laha, yang mulazim laha, yang selalu mengiringinya. Contohnya seperti puasa di hari tasyrik, yaumin nahar, atau di yaumit tasyrik, atau di yaumin nahar tanggal 10, atau di tanggal 11, 12, 13. Wassalati fil awqatil makruhah, salat juga katanya di waktu-waktu yang dimakruhkan. Maka kalau Anda melaksanakan salat sunat di waktu-waktu yang dimakruhkan ini, seperti ba'da subuh, ketika matahari akan terbit, begitu juga matahari tergelincir setelah asar, matahari akan terbenam. Ini semua waktu-waktu yang dimakruhkan. Maka kalau seseorang melaksanakan sholat sunat di waktu ini, dikatakan nggak sah. Li'anna nahya yaqtadi fasada al-manhi. Itu kata beliau. Baik, buktinya sholat sunnah, misalkan sholat sunat ba'da sholat qada al-fawaid. Ini keluar dari keumuman dalil. Begitu juga sholat tahiyatul masjid. Ini merupakan sholat-sholat yang memiliki zawat as-sabab. Yang memiliki sabab maka keluar dari keumuman dalil. Baik, ini dalam hal ibadah. Yaqtadi fasadal manhi anhu. Begitu juga dalam ibadah, dalam muamalat, yaqtadi fasadal manhi anhu. Wa di sini karena dia ma'tub dengan sebelumnya. Jadi muqaddar, seolah beliau mengatakan wa yadullun nahyul mutlaq syar'an fil muamalat. Syar'an ala fasadil manhi anhu fil muamalat. Kapan dia menunjukkan kepada makna fasadil manhi dalam muamalat? An yarji'a ila nafsil aqd, ketika nahi itu kembali kepada akad itu sendiri. Contoh misalkan, jual beli hasa, yaitu melempar batu. Itu memang dilarang secara zatnya, atau di nafsil akad. Akadnya saja dilarang. Ini kata beliau. Yang pertama, contohnya, yaitu ketika akad. Yang kedua, jenis yang kedua, auli amrin dakhilin fiha, katanya. Ada perihal yang dia masuk dalam dalam muamalah tersebut. Contoh, kama fi bai'i al-malaqih, yaitu jual beli janin dalam perut hewan. Enggak jelas. Nah, ini karena sebab ada gharar di sana, tapi kata beliau, auli amrin dakhilin fiha. Ini karena sebab ada perkara yang masuk dalam muamalah tersebut, seperti halnya jual beli malakih ini. Atau li amrin kharijin anhu lazimin lahu. Atau katanya sebabnya, yang ketiga, sebabnya ada perkara yang eksternal. Kalau tadi perkara internal. Tapi yang eksternalnya ini selalu mengiringinya. Selalu mengiringi akad tersebut. Contohnya katanya, fi bai'i dirham bidirhamai. Nah, ini termasuk riba. Menjual 1 dirham dengan kembali 2 dirham. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i, pertama, ketika nahi itu kembali kepada akad itu sendiri, atau karena perkara yang masih terkait, yang masuk dalam muamalat tersebut, atau karena sebab perkara eksternal yang selalu mengiringinya, maka semua ini masuk dalam kategori an-nahyu yaqtadi fasadil manhi anhu.
Taib, berarti sisa yang selanjutnya. Fa in kana ghaira lazim. Oh, tadi amrin kharij lazimin lahu. Baik. Jenis yang kedua, kalau seandainya dia ghairu lazim. Jadi amrin kharij tapi dia tidak mulazim lil aqdi aw lin nahi lil manhi katanya. Kal wudu'i bil ma'il maghsub. Kal wudu' katanya. Dengan air yang digosok, dengan air gosoban. Contoh, contohnya wakal bai'i waqta nida'il jumu'ah. Nah, ini juga katanya, ini di antara perkara yang tidak lazim pada akad tersebut. Enggak harus mengurang. Lam yadul alal fasadi. Tidak menunjukkan kepada fasadil manhiyi'an. Yaitu akad ketika memang ia diharamkan katanya, tapi tidak mengharuskan bahwasanya yang diharamkan ini batalnya akad tersebut. Karena apa? Karena dia merupakan perkara yang luar, perkara eksternal dari yang dilarang tadi. Waktu nidai Jumu'ah ini tidak langsung terkait dengan akad itu sendiri. Jadi akad itu sendiri, waktu azan Jumat itu sendiri. Nah, kalau demikian kondisinya, kata beliau, lam yadulla 'alal fasad. Jadi nahi itu tidak menunjukkan kepada fasad yang dilarang tersebut, yaitu berjual beli ketika azan Jumu'ah atau berwudu dengan air gosoban. Khilafan lima yufhimuhu kalamu al-musannif. Ini katanya berbeda dengan apa yang ditujukan oleh perkataan al-musannif, yaitu Imam Haramain, yang seolah menyamakan antara semua hal ini. Beliau mengatakan apa? Wan-nahyu an-nahyul mutlaq. Maaf, wan-nahyu talabu tarki bil qalbi man huwa dunahu ala sabilil wujub. Wa taridu ay tujad sighatul amri wal muradu bihi ay bil amr al-ibahah kama taqaddam. Baik. Sepertinya kita lanjutkan terkait dengan makna amr ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, karena waktu di sini sudah mendekati azan maghrib ya. Sekitar 10 menit lagi saya beri kesempatan untuk bertanya. Tafadhol. Kalau mungkin ada yang tidak dipahami dari apa yang saya sampaikan atau mungkin ada saya keliru, tafadhol. Baik, ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Tafadhol. Ustaz tadi kan layak tadil amr al-faur. Berarti amr itu tidak menuntut pada kesegaraan. Iya, betul. Kalau begitu, apakah orang yang mati tapi dia belum melaksanakan sholat asar dan belum masuk waktu maghrib, dia tidak berdosa? Sepertinya kita telah membahas masalah ini. Jadi terkait dengan al-wajib al-muwassa'. Kalau kita katakan bahwasanya al-wajib muwassa' dan orang yang tadi meninggal ketika dia meninggal waktu asar dan sebelum masuk waktu maghrib, apakah orang tersebut bermaksiat, asin gitu, dianggap bermaksiat karena sebab dia belum melaksanakan kewajiban? Kita katakan dia tidak dianggap sebagai asin. Kenapa? Karena syari' memberikan dia waktu untuk melakukan. Nah, kalau seandainya dia tahu kalau dia meninggal ketika itu, maka dia asin kalau dia mengakhirkan. Tapi hal ini tidak dia ketahui kalau dia akan meninggal ketika itu.
Baik. Kalau ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, ada yang nanya ini, kalau ada pernikahan bagaimana? Seperti halnya wanita menikahi laki-laki non-muslim. Apakah pernikahan menjadi tidak sah berdasarkan kaidah an-nahyu yaqtadil fasad? Iya. Ya Allah Ta'ala yaqul, wala tankihu ma nakaha apa namanya? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Ini النهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد. Baik, ada lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syekhana. Izin tanya, di bab Qarinah as-Sharifah anil hukmi itu jenisnya apa saja? Tadi kok sepertinya ada kaidah ya. Jadi apakah kaidah fikih itu bisa menjadi Qarinah yang as-Sharifah anil hukmi gitu, atau memang hanya al-adilah asyariyah saja, ima yang mutafak atau yang mukhtalaf, itu satu. Kemudian yang kedua tadi mohon izin untuk diulangi yang bab tentang an-nahyu, tapi yang fil muamalat di 3 bagian yang disebutkan sama Al-Imam Al-Mahalli, yaitu ayat bedanya antara ayat ji'a ila nafsil akad dengan li amrin dakhilin fiha dan li amrin kharijan anhu lazimin lahu. Jazakumullah. Baik. Pertanyaan yang pertama terkait dengan qarinah atau dalil. Di sini pernah kita singgung. Kalau antum mengikuti dalam Al-Arba'un Al-Usuliyah, hal ini pernah saya bahas, bahkan ada dalam pertemuan kita sebelumnya dalam Arba'un Al-Usuliyah. Terkait apa itu sigha, apa itu qarinah, dan apa itu dalil. Kalau kita dalil secara umum di sini, sepertinya Imam Haramain rahimahullah memaksudkan dalil di sini ma dalla dalil illa ma dalla dalilu ala al-qasdi bi anna kada wa kada. Maksudnya adalah al-dalil itu kalau didefinisi mengikuti definisi Imam Haramain rahimahullah yang telah lewat sebelumnya, huwal mursyid ilal matlub. Ma huwal mursyid ila al-matlub. Berarti dalil di sini lebih umum maknanya, tidak kepada dalil tertentu, yaitu dalil yang bersifat qat'i misalkan, enggak, tapi semua dalil, baik itu yang mukhtalaf fiha atau muttafaq alaiha, baik atau makna dalil yang mutlak, apa saja, baik itu adalah af'al Nabi, baik itu adalah iqrar Nabi, dan seterusnya. Itu semua masuk dalam kategori qarinah atau dalil di sini. Dan kita juga sebutkan bahwasanya bisa juga dalam bentuk qawaid tadi. Qawaid, misalkan contoh dalam bentuk qawaid. Yang saya tadi sebutkan di antaranya adalah urudul amri ba'dan nahi. Nah, ini merupakan qarinah. Nah, ini digunakan dalam mazhab Syafi'i sebagai bentuk qarinah. Juga terkadang ijma' itu menjadi qarinah atau dalil. Begitu juga kadang qiyas. Begitu juga kadang mafhum dan seterusnya. Ini bisa menjadi qarinah yang memalingkan maknanya tadi. Terus terkait dengan yang kedua yang antum tanyakan lewat tadi apa ya? Yang muamalat, an-nahyu fil muamalat di 3 jenisnya, itu bedanya di mana? Baik. Bai'ul malaqi. Ini kan Imam Haramain, Imam Mahalli rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya muamalat ini, nahyu ini terkadang kembali kepada nafsi al-aqd, kadang kepada akad itu sendiri, larangannya secara langsung. Misalkan bai'ul hasa kata beliau, mungkin kita berikan contoh bai'ul khamr mubasyar, ini haram, atau bai'ul maitah misalkan.
Ini tentunya haram secara zat. Atau li amrin dakhilin fiha katanya. Contoh bai'ul malaqih. Ini misalkan ajinnah ini ada di dalam apa namanya? Dalam perut hewan itu sendiri. Ini kan amrin dakhilin fiha. Jadi terkait dengan transaksi yang ada internal yang masih ada dalam perut hewan tersebut. Ini masuk dalam kategori dakhilin fiha. Dia tidak termasuk amrun kharij, tapi dakhilin fiha. Aw li amrin kharijin anhu lazimin kama fi bai'i dirham bidirham. Tentu bai' dirham bidirhamin ini adalah bai' amrin kharij. Tapi mulazim lahu katanya. Ini satu, ini dua. Ini mulazim dia. Cuma mungkin untuk dipisahkan. Seperti yang dikatakan oleh Hanafiyah. Sehingga kalau terjadi ini transaksi katanya, mungkin untuk dikasih satu dirham, yang satunya dikembalikan. Dengan demikian maka sah ini transaksi, kata beliau. Tapi ada, katanya enggak, kadang amrin kharij tapi enggak mulazim lil aqd. Contohnya wudhu katanya dengan air yang air yang digosok. Air yang digosok al-ghasbu itu dalam arti bahasa adalah al-istila ala milkil ghair bi ghairi izni. Itu menguasai milik orang lain tanpa izinnya. Jadi ghasab ini tidak mesti mencuri ya. Bukan mencuri. Jadi ngambil hak orang lain tanpa izin daripada dirinya. Sedangkan kalau sariqah itu maknanya lebih khas atau mencuri dalam artian Quran, sunnah itu dia memiliki batasan-batasan. Ketika misalkan dia mesti dikatakan mencuri, betul. Secara umum definisi tadi istilah alamil keghabi ghairi izni ini masuk dalam kategori mencuri, tapi mencuri memiliki qaid-qaid tertentu. Contohnya adalah dia mesti dihirzin. Ini harus tempat yang tersembunyi, tempat yang terjaga. Kemudian dia ada batas nisabnya. Dan syarat-syarat tertentu lain. Tapi ghasab itu bisa mungkin hal-hal yang remeh, apalagi di pesantren itu. Biasanya sering orang menggosok milik orang lain itu. Apakah pakaiannya atau apakah sendalnya gitu. Wallahu a'lam. Iya, betul. Ghairu lazim itu dia sah tapi berdosa. Benar. Amrin kharij ghair mulazimin lahu itu sah tapi berdosa. Contoh seperti yang disebutkan oleh muallif di sini. Kalau ada orang menjuali orang lain, dia sedang tawar-menawar, tiba-tiba datang orang ketiga menawarkan kepada orang tersebut, lalu dia yang dibeli. Nah, ini transaksinya sah, hanya saja dia berdosa karena sebab apa? Karena ini membuat konflik. Begitu juga kalau antum mengkhitbah orang lain, ternyata datang orang lain yang mengkhitbah di waktu antum mengkhitbah, kebetulan yang mengkhitbah yang lain ini jauh lebih gagah misalnya. Hingga dia yang diterima ketika itu, padahal antum lagi sudah belum ada belum ada tolakan dan sebagainya, masih berjalan. Ini juga sebabnya. Itu karena ini menimbulkan konflik di tengah kaum muslimin. Begitu juga kasus yang tadi. Nah, ini termasuk di antara contoh transaksi yang diharamkan karena sebab perkara eksternal yang tidak mulazim. Dan ini tidak mengharamkan atau tidak menjadikan transaksi itu batil atau fasid.
Baik, silahkan. Ada yang lain? Belum kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Untuk ilmunya izin bertanya Ustaz. Tadi kan yang jadi penghalang untuk beban taklif itu ada 3 ya Ustaz. Orang yang lupa, kemudian orang majnun sama sobi ya Ustaz. Nah, Iya. yang untuk penghalang apabila hilang untuk yang lupa dan majnunnya tadi kan langsung untuk dikodo ya Ustaz beban syariatnya itu. Tapi berbeda Yang dengan betul. berbeda dengan yang sobi. Nah, itu terjadi perbedaan ini kenapa ya Ustaz? Sehingga ada perbedaan untuk yang sobi sendiri tidak dikodo Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, sobi dan majnun ini tidak diqadha. Tapi kenapa yang sahih dan yang naim lah gitu, ini wajib untuk diqadha. Nah, Ustaz. Pertama tadi kita sebutkan bahwasanya ada nas secara khusus yang menunjukkan akan kewajiban untuk mengqadha bagi orang yang lupa tadi atau orang ketiduran tadi. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Ini alasannya. Adapun barangkali kenapa orang sabi dan majnun itu tidak wajib untuk mengqadha apa yang telah mereka lewatkan. Sabi itu jadi syariat itu membatasi sabi itu orang yang belum mukallaf. Sabi itu orang yang tidak mukallaf. Begitu juga majnun itu tidak mukallaf. Sedangkan sahi atau naim itu dia sebenarnya mukallaf, cuman dia tidak mungkin untuk memahami perintah tatkala dia sedang lupa atau dia sedang tidur. Sedangkan jadi sabi atau majnun ini wallahu a'lam memang secara syariat dia digugurkan namanya kewajiban. Kalau dia digugurkan kewajiban ketika dia hadas sabi, bagaimana kemudian diwajibkan ketika dia dewasa? Kewajiban itu wajib untuk diqadha karena sebab dia wajib sebelumnya. Ya enggak? Sedangkan dia tidak wajib sebelumnya, bagaimana mungkin kita mewajibkan kepada dia setelah dia dewasa? Berbeda dengan sahi atau naim. Dia memang mukallaf karena memang dia adalah telah diwajibkan sebelumnya kepada dia. Hanya saja dia tidak mungkin mampu untuk melakukan itu tatkala dia sedang lupa. Karena nggak mungkin orang yang sedang lupa ini untuk diperintah. Sehingga kewajiban yang telah tadi terlewat dari dirinya mungkin untuk dikejar atau dilakukan setelah hilangnya kondisi tersebut. Berbeda dengan dengan sabi dan majnun. Kalau majnun memang sudah ketiadaan akal baginya. Tidak mungkin kalau misalkan kita perintah kepada dia untuk melaksanakan, tidak mungkin. Syarat taklif adalah al-aql, dan akal ini sudah tidak ada secara asalah. Artinya secara mendasar dari sabi maupun dari majnun ini. Berbeda dengan orang yang sahih dan naim tadi. Kalau mereka bisa dibangunkan langsung sadar, oh, sabi enggak, dia mustamir. Sedangkan majnun juga mustamir, tidak mungkin. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Itu yang saya perhatikan. Assalamualaikum Ustaz. Boleh bertanya Ustaz? Lazim itu diambil dari secara bahasa ya. Lazim itu diambil secara bahasa ya, artinya mulazim, yaitu mengiringi. Artinya dia tidak mungkin untuk terpisahkan. Jadi ketika ada dia mesti ada ini. Itu namanya lazim. Izin tanya Ustaz mengenai al-amru layak tadi faur, terus dia berkonsekuensi
amrun yang tadi takrar, dia berkonsekuensi amrun yang tadi qaul, yang qaul yang marjuh menurut Imam Haramain. Itu contohnya seperti apa ya Ustaz? Yang konsekuensi tersebut. Baik, katanya kalau kita mengatakan al-amr yaqtadi at-takrar, ya, maka konsekuensinya adalah dia harus mengatakan al-amr yaqtadi al-fawr. Contohnya seperti apa? Jadi kalau kita berikan contoh secara real gitu, saya belum hanya bisa memberikan contoh seperti ini. Jadi ini iftiradi contohnya, bukan secara fiqhi gitu. Misalkan saya perintahkan kepada antum untuk melaksanakan sholat, waqimus sholat gitu. Anggap. Maka antum wajib untuk mengulangi sholat ini terus dan terus. Dan tidak mungkin antum bisa melakukan perintah ini dengan sebaik mungkin kecuali dengan menyegerakannya. Karena ini akan terus berulang. Karena kalau tidak dia lakukan segera, maka akan berbenturan dengan perintah-perintah yang lain. Nah, untuk menghindari tersebut, maka ketika antum diperintahkan, maka langsung dilakukan dan secara terus-menerus, kecuali nanti ada kewajiban lain. Artinya antum telah melaksanakan perintah ini yang lebih daripada sekali, yang masuk dalam kategori takrar. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakallahu khairan. Baik, mungkin saya cukupkan dulu sampai sini karena waktu sudah maghrib di sini. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan nanti di grup. Silahkan antum tuliskan. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.